Oke. Selamat datang kembali di episode kedua dari cerita kampus kita. Tepuk tangan. Nanti dikasih efek tepuk tangan. Asik. Oke. Terus kita mau ngapain? Jadi kita mungkin hari ini topiknya lebih ke yang Santai. iya, yang santai yang Kan kita santai juga. iya, kan emang santai kita santai. THILL, chill. Itu dia santai. Oke. Oh iya, BTW mau mengheningkan cipta dulu. 5 detik. Oke. Iya. 1, 2. Oke, udah. Oke. Pokoknya setiap episode genap mengheningkan cipta dulu ya. Ya, betul. Mengheningkan cipta buat Tommy. Oke. Baru paham. Soalnya tadi Buat Tommy. nggak dikasih tahu. Tommy itu logonya dari cerita kampus kita. Oke. Bukan logo sih, foto profil yang Foto sekarang profil. sih. Ntar mungkin bisa diganti lagi, tapi ya buat sekarang. Oke, jadi kita mau bahas tentang senang susah merantau. Merantaunya berarti dalam artian merantau sebagai seorang mahasiswa untuk kuliah ya. Betul. Bukan merantau untuk bekerja karena kita Betul. masih kuliah kan. Ya, sekarang. kita masih kuliah, betul. Makanya cerita kampus kita. Iya, cerita kampus kita. Benar sekali. Keren. Betul. Jangan lupa di like, subscribe semuanya, nanti di share biar teman-teman semua pada nonton. Oke, udah. Ntar intronya kepanjangan nih. Oke, kita bahas nih, Pak. Mulai bahas dari mana ya? Kenalin dulu dong. Oke. Lu dari mana nih? Oke, nama gua Yoswan Koli Bonso. Asalnya Dari Bekasi. dari Bekasi. Kalau gue dari Semarang. Nah, kita kan sama-sama ngerantau ya. Dari dua kota yang berbeda. Dari dua kota yang benar-benar Apalagi berbeda Semarang nih. ini daerah. Betul. Semarang kan di Jawa Tengah ya, guys. Bekasi tuh Bekasi kan masih Jabodetabek. Masih hitungannya. Jabodetabek. Jadi hitungannya masih dekat dengan ibu kota lah. betul. Nah, terus lu waktu awal-awal kuliah gimana, yuk? Maksudnya kalau aku masih ingat kayak pertama kali banget tuh aku agak takut jujur. Agak takut karena meskipun bukan Jakarta ya, cuman kayak ya agak takut lah. Karena benar-benar pertama kali sendiri kan. Yang membuat lu takut apa karena hanya tinggal sendiri atau mungkin lu nggak bisa berbaur dengan lingkungannya atau mungkin karena lu nggak sanggup dengan kehidupan yang akan terjadi di daerah yang nanti lu bakal tinggal, apa nih yang bikin lu takut? Kalau yang buat kehidupan yang selanjutnya itu gue malah justru menantikan. Oke. Waktu awal-awal karena memang pengen ngerasain gimana sih pengalaman ngerantau gitu, pengalaman bener-bener sendiri gitu. Yang buat takut itu takut nggak bisa Tidur. Takut nggak bisa beradaptasi sama lingkungan, sama teman-teman baru yang di Kampus USC. Universitas sangat USC? Universitas sangat cuan. Sangat cuan. Betul, Universitas sangat cuan. Sangat cuan. Betul, itu guys. Kalau lu yuk? Kalau dari gue sih, gue jujur sangat-sangat suka. Lu malah sangat suka ya? Kenapa? Karena gue menantikan, gue pengen banget bisa ngerasain tinggal sendiri, bisa ngerasain ngatur pola hidup sendiri, bisa ngerasain jauh dari orang tua. Itu yang gue pengen sebenarnya. Nakal nih guys. Alasan gue yang nakal. pertama tuh mungkin itu jauh dari orang tua. Karena Iya. ya mungkin selama gue tinggal dari kecil ya siapa sih orang yang dari kecil jadi nggak tinggal sama orang tuanya. Cuman gue ngerasa kayak selama gue sekolah, gue nggak memiliki kebebasan yang gue punya sampai sekarang ini gitu loh. Dan ternyata terlaksana. Betul. Kedapatan semua kan lu kan? Kedapatan yang semua. lu pengenin kan? Cuman masalah yang bikin jelek karena kemarin COVID. Itu cuma yang ngerasain senangnya udah Tapi sempat kan lu ngerasain. udah puas kan? Udah puas merasakan senangnya kan? Senangnya udah puas, cuma kayak sama persis kayak lu, gue masih menantikan hal-hal berikutnya yang akan Widih. terjadi nanti gitu. Karena dari awal kita temenan tuh aku tuh ngerasanya kayak lu tuh kayak gimana ya, kayak ya lu kuliah ya bener-bener lu kayak apa sih, kayak ya yang have fun gitu loh. Gak ya, mau terlalu mikirin kayak Iya, kuliahnya iya. tuh gimana, yang penting kuliah tapi masih bisa ngobrol main sama Iya, temen, iya. cari relasi, ya udah gitu kan lumayan berkebalikan sama gue. Kalau lu gimana Pak? Coba ceritain. Kalau aku kan pertama kali di kuliah memang sih online doang, kelas doang, semester 1 2. Terus semester 3 kayak anjir kok gabut banget ya. Terus ya entah kenapa otak aku tuh kayak kepengen selalu apa ya, bukannya bullshit atau munafik ya, kayak kepengen mencari produktif gitu loh. Hal-hal sesuatu yang kalau bisa
dilakuin yang bisa dilakuin mempunyai apa benefit gitu buat yang lu. ada benefit. Nah, terus kan makanya kita pertama kali Ketemu. ketemu dari marketing USC, Nah, Universitas Sangat Cuan. itu dia. Jadi kita Betul. ketemu waktu itu di situ. Betul, kita ketemu di marketingnya. Munafik banget coy kita. Sekarang kita jelek-jelekin anjir. Ya. Enggak jelek-jelekin ya. Bukan jelek-jelekin sih. Maksudnya menyinggung. Kurang lah. suka lah Menyinggung. sedikit gitu. Enggak jelek-jelekin lah. Ayo lo. Enggak jelek-jelekin menyinggung. Menyinggung nggak apa-apa dong, komedi. Oke, itu terus Apa yang lu udah pernah, maksudnya selama lu tinggal jadi anak merantau, rasa senang apa yang lu udah pernah dapat? rasa senang yang didapat bisa Kalau gua kan tadi disebut tuh kayak tadi bebas. Nah, kalau lu apa nih? itu bisa nonton production house malam-malam. Production house malam-malam. Mungkin boleh diceritakan sedikit production house-nya kayak Production gimana house nih? yang kuning tulisannya. Oke. Oke, yang kayak gitu. Gitu tuh. Betul. Oke. Paham kan yang dimaksud? Paham. Oke. Nanti teman-teman yang nggak paham komen di bawah. Paham dong, pasti paham dong. Paham. Buat anak-anak kuliah mah pasti paham lah. Enggak, bercanda guys. Nanti jelek ya impresinya. Tapi yang buat seneng apa ya? Itu sih sama kayak lu sih, kebebasannya sih. Kebebasannya. Jadi nggak di apa ya? Bukannya nggak suka sama nasihat orang tua, cuman kayak kadang over aja gitu loh. Itu dia. Ngerasanya kayak over nasihat. Nah, benar. Over nasihat. Mungkin kalau ini bisa jadi pembahasan yang baru, ada pembahasan menarik mengenai itu menurut gua. Iya, jadi kayak kadang ngerasa kayak orang tua kan over nasihat ya, dan kita tuh malah kayak kepengen ngerasain sendiri gitu loh. Jadi ya dan dapat nilai-nilainya sendiri juga. Kayak ya meskipun itu salah atau bener ya, kebanyakan salah sih, kebanyakan dapat yang jeleknya gitu, tapi ya jadi tahu. Gua ngerti kenapa lu bilang dapat jeleknya lebih banyak, karena menurut gua budaya orang tua kita dulu sama budaya kita sekarang itu sangat jauh berbanding terbalik. Yang dimana orang dulu itu mungkin dia nggak kasarin anaknya biar anaknya tumbuh besar dia jadi orang. Karena jadi orang tuh jadi seorang sukses lah gitu. Iya. Kalau sekarang tanpa orang tua harus ngajarin anak-anak bisa belajar sendiri dari teknologi. Iya sih. Tanpa harus dikasih tahu, anak-anak bisa belajar sendiri dari lingkungannya. Dari YouTube ada sendiri. Iya, dari sosial media yang dia tahu. Iya. Apalagi anak umur baru lahir udah dijepret pakai kamera. Dulu mana zaman bapak mak kita ada, mana ada dia baru lahir udah ada fotonya masih bayi gitu. Belum. Iya. Sekarang baru lahir orang udah bisa pakai kamera, ntar udah gede lu bisa lihat, dulu gua kecil mah gua pegang kayak gini nih kan gitu. Iya. Betul sih. Betul. Mungkin itu yang dicari sama anak-anak sekarang tuh ya mungkin karena pengen mencari jati dirinya sendiri tanpa bantuan orang tua. Betul. Gitu. Tapi ya tetap perlu bantuan orang tua sih. Perlu. Siapa lagi yang danain kita kalau Iya, orang tua? Tua kan betul. Ya semoga ke depan ya dikit-dikit orang tua lah sukses. makin, Kita juga sukses. Betul. Ya gitulah. jadi bisa sendiri juga. Nah, ini Glo. Mungkin tadi kita bahas kayak rasa senang-senangnya atau apa yang kita kepengen pada saat kita udah tinggal ngerantau. Sekarang posisi kita udah ngerantau. Iya. Lu udah berapa lama ngerantau? Dari semester 3 2020 lah ya. 2020 21 ding. 21 sampai tahun ini udah berapa 21 tahun? Maret. Kira-kira udah berapa tahun? Berapa tahun ini? 2 tahun ada. 2 tahun. Selama 2 tahun rasa sulit apa yang lu sering temuin dan mungkin gimana caranya lu buat Mengovercome. Iya, itulah. Apa sih? Menemukan jawabannya. Itu dia. Apa ya? Sekarang rasa sulitnya kayak mungkin lu kadang biasa di rumah sama orang tua malam misalkan ya ngobrol-ngobrol, sekarang di kosan sendirian. Iya. Nah, gimana caranya lu menghandle hal itu misal gitu ya? Iya. Misal. Nah, untung lu sebutin tuh. Kalau dulu saya kan ada adik ya, Pak. Jadi apa-apa tuh kadang cerita sama dia. Lebih seringnya cerita sama dia. Terus kalau sekarang itu karena tidak ada siapa-siapa, hanya saya sendiri. Jadi ya kadang kalau agak mut-mutan, agak baper gitu bisa baca buku sih guys. Kalau aku kebetulan nemuin kesukaanku lagi guys di baca buku. Jadi kalau boleh agak mundur dikit ya, alasan masuk ke USC Universitas Sangat Cuan karena dulu tuh suka nulis.
Oke. Suka nulis cerita gitu-gitu. Nah, terus setelah masuk kok tidak sesuai ekspektasi. Apa yang menurut lu nggak sesuai? Nah, Karena boleh nih dipotong jurusan dulu. gue kan juga jurnalistik ya. Sebut nggak apa-apa dong jurusan lo. Jurnalistik juga. Terus juga nulis juga. Oke. Cuman nulisnya nulis berita. Oh, jadi agak berlainan dari yang lu pengen. Tuh. Walaupun sama-sama menulis notabene. Sama-sama menulis. Meskipun ya di jurnalistik kan ada juga yang namanya feature, tulisan feature. Itu kayak tulisan panjang gitu. Kayak isinya juga apa ya, nggak yang benar-benar kayak berita gitu loh, kayak pengalaman hidup juga bisa. pengalaman hidup bisa, tempat bisa, Kejadian kuliner bisa, aktivitas kegiatan bisa, otomotif bisa. Lebih enak juga sebenarnya feature, cuman kayak agak kurang aja gitu. Oke. Tuh. Terus makanya baliknya ke baca buku kan. Sama entah kenapa sampai sekarang masih dibilang medok guys. Emang masih medok. Kalau itu emang masih. Iya, dulu tuh sempat agak minder loh dibilangin medok. Tapi ya itu memang jadi Plus perbedaan lah. Tapi malah plus juga. Iya. Kan notabene kita setiap cari makan di daerah sini kebanyakan rata-rata juga orang Jawa. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi ya Betul. mungkin nggak susah buat ditipu lah. Kalau orang bilang. Karena minimal tahu orang ngomong apa, tahu. Iya, betul. Iya sih. Kalau lu yuk? Apa tadi ya pertanyaannya berarti? Tadi pertanyaannya yang berbeda, yang tidak sesuai ekspektasi di USC. Mbak kalau kita jujur, semuanya sesuai ekspektasi gue dan semuanya udah apa hal yang kayak gue impikan tuh semuanya tercapai. Oke. Mungkin lebih ke masalah pertemanan aja kali ya. Karena yang namanya kita udah kuliah, semua sibuk sendiri-sendiri, nggak kayak sekolah. Sekarang pun gitu kan. Magang juga sendiri-sendiri. Iya betul. Karena ntar udah apapun itu ya, dalam lu masuk ke jenjang lu kerja, semua kan pasti sendiri. Iya betul. Gitu ya, mungkin kerjasama bisa, tapi ya yang membangun mental dan pribadi lu adalah diri lu sendiri dan mindset lu gitu. Waduh, ini motivator banget nih, pendeta banget nih. Gitu. Lebih ke situ, itu yang membuat gua culture shock. Mungkin dari SMA sama kuliah awalnya itu. Iya. Terus sisa-sisanya sih ya gua dapetin hal-hal baru yang emang belum pernah gua rasain sih. Pulang pagi, main kesana kemari, tapi lu nongkrong ya. Aktif panitia juga gak sih? Aktif, puji Tuhan gue aktif ya? juga. Kayaknya lebih aktifan lu daripada aku ya. Iyalah. Enggak juga sih, kebetulan di USC gue baru ngambil 3 kepanitiaan lah dalam jangka waktu 4 tahun. Misalkan ini udah mau 4 tahun ya berarti kuliah. Ya waktu udah mau 4 tahun kuliah gue ambil 3 kepanitiaan. Orientasinya USC lu jadi panitia nggak? Enggak, itu kan kita kan kerja. Oh iya betul. Iya betul. Sebenarnya kan kita kerja berdua bareng. Iya, jadi kita kenal tuh singkat-ceritanya gara-gara kerja di USC barengan di marketingnya. Iya. Baru kenal dari situ, dan orang ini medok banget guys. Pas udah medok banget, waduh, orang Jawa nih kayaknya. Waduh, mah gue juga orang Jawa kan, jadi kalau ngomong dia ngomong Jawa, gue juga sedikit-sedikit ngerti. Wih, ternyata pasti ngobrol. Ini orang kayak masih, waduh, pemalu banget. Introvert sekali. Iya, agak susah ya diajak buat teman kesana sini. Masa pertanyaan dari apa? Jawaban buat biar nggak sendirian banget baca buku. Introvert sekali. Enggak, tapi baca buku tuh keren guys. Buat kalian yang suka juga keren kok. Karena aku juga baru tahu ya yo. Karena kebetulan sekarang juga lagi magang yang di dunia itu kan. Ternyata tuh kalau lu bener-bener cari juga banyak gitu. Iya. Komunitasnya banyak. Pasti banyak sebenarnya. Anggapan semua hal yang lu suka, lu hobi itu pasti ada grupnya, ada community-nya, itu udah pasti ada. Cuman balik lagi ke lu. Apakah lu melakukan hal itu cuman sekedar kayak lewat, atau emang lu melakukan hal itu dengan serius? Iya. Contoh, kayak misalkan lu belajar. Kalau lu serius belajar, lu bisa cari tempat les. Kayak gitu-gitu kan banyak. Itu yang menandakan bahwa lu memang serius untuk belajar. Iya. Kayak gitu, sama aja kayak kita hobi main motor nih, kayak gue nih main motor, gue cari teman-teman yang main motor juga gitu kan. Pasti kayak gitu, biar hobinya tersalurkan, bisa main bareng, bisa motoran bareng, nongkrong bareng, cari relasi kayak gitu. Sama kayak orang baca buku kan juga gitu. Iya. Tapi lu jadi gara-gara ngerantau lu jadi lebih kayak bisa ngatur uang gak sih? Itu dia. Plus menurut gue ya, ini menurut gue pribadi, karena gue emang orangnya, gue bukan sombong atau apa ya, karena gue orangnya memang sangat friendly dan memang suka banget talkative ya sama banyak orang. Sombong. Enggak, bukan sombong. Tapi gue merasa kayak semakin gue ketemu orang baru, itu jadi membuat gue mengasah cara gue berbicara gitu loh. Jadi kayak contoh, gue sama lu baru kenal, masuk gue tiba-tiba baru kenal sama lu, weh anjing lu gitu kan, nggak mungkin kan? Iya. Maksudnya kayak
maksud sapa-sapanya, woi, halo Glo, Halo. WhatsApp gitu kan malah nggak cocok kan gitu kan. Pasti ya ngomongnya halo Glo, apa kabar ya Yoel gitu Iya, iya, kan, iya, kan betul, kenalan betul. dulu kan gitu. Betul. Jadi itu melatih lu untuk bisa percaya diri dan bisa menempatkan posisi lu lagi di mana, lu lagi sama siapa kayak iya. gitu. Iya, kalau aku juga kayak gitu sih, setuju juga sih. Soalnya kayak menemukan banyak tempat yang murah-murah, guys. Nah, lagi kita sebagai anak kos ya. kayak aneh banget itu, malah kayak hasilnya tuh hasil buat cari tempat-tempat yang murah gitu loh. Karena kita Buat bisa makan bertahan hidup. gitu, bisa bertahan hidup, iya ya. Bertahan hidup di sini susah. Mahal Saya guys. Mahal, jangan kuliah di WC. Sebenarnya bukan jangan kuliah, lebih tepatnya. Enggak, Kalau tapi- lu pinter, lu bisa beasiswa, udah itu aja. Betul. Iya. Gitu. Oke. Oke, Glo. Nah, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir lah. Menurut gua pasti kan kita udah lama ngerantau, lu pasti suka pulang dong. Nah, berapa Iya. lama nih lu pulang biasanya? Apalagi Semarang jauh nih. Iya, terakhir tuh gue baru pulang kemarin Lebaran. Dan itu pun dihitung setengah tahun sekali ya? Iya. 1 tahun sekali berarti. Uh-uh. 2 kali ya berarti harusnya. Lebaran sama nanti Natal. sama Natal. Udah setahun 2 kali berarti. Iya. Apa yang lu rasakan pas kayak lu bisa pulang cuma sekali tahun 2 kali? Ya kadang kangen juga sih. Makanya itu tadi mengheningkan cipta buat Tommy juga kan di awal. Oke. Ya BTW guys, Tommy itu kucingku ya guys. Kucingku di Semarang, dia udah dari 2021. Terus meninggal kemarin. Barusan banget gitu. Ya, gitulah. Kangen rumah, kangen juga suasananya. rumah. Kangen zona nyaman. Kalau di Semarang kan nyaman lah. Kalau Ya. lu yuk, Ya kalau gue sering. lu sering ya? Nah, Bekasi kan dari sini ke Bekasi ya anggapannya nggak jauh lah. 2 jam. Iya. 1,5 jam lah ya paling rata-ratanya. Ya bisa dibilang setiap minggu gue bisa pulang, weekend biasanya. Cuma ya balik lagi karena moto gue adalah gue pengen coba hidup sendiri. Jadi gue jarang pulang. Apalagi sekarang udah ada Ya begitulah. Cemewel. Cemewel. Gitu Pak. Oke, terus tadi ini kita mau closing guys. Jadi pertanyaan terakhir lah ya. Ya mungkin ngobrol-ngobrol terakhir nih. Nah, lebih ke apa yang lo harapkan setelah lo kuliah? Apa yang diharapkan setelah kuliah? Lo pengen jadi orang kayak gimana sih Glo? Anjir, berat banget tuh pertanyaan lu. Mengandai-andai dulu aja. Mengandai-andai. Gue pengen ini sih. Mimpi lo Nulis apa? sih, nulis, jadi penulis. Terus pengen punya side shopnya sebagai content creator. Oke. Sama kalau ada modal pengen buka cafe itu. Cafe yang dia ada cafe khusus buat orang baca buku sambil nongkrong bentar gitu. Tapi ada di lantai atasnya ada meja biliarnya. Oke, agak sulit konsepnya. Agak sulit memang konsepnya. Kalau nggak di lantai atasnya, di kafenya ada meja biliar 1 buat orang main. Karena biliar kan nggak terlalu rame kan kalau buat main kan. Atau rame juga? Sebenarnya biliar rame Pak. Rame ya? Kalau dibilang rame. Lu daripada misal ini menurut pandangan gua. Iya. Daripada lu buka orang tempat baca buku yang udah kurang, lu buka tempat itu jadi tempat Biliar biliar sekalian. Iya. Kafe sama biliar dah. Atau plong. 2 ya? Atau 2 ya? Punya 2 kafe. Nah, nggak tahu juga lah. mimpinya kayak gitu ya. Iya. Pokoknya itulah, punya kafe terus antara kafe buku atau biliar. Dah gitu. Lupa. Kalau gue sebenarnya karena emang hobi gue berkecimpung di dunia musik ya sebenarnya dari dulu. Ya emang bodohnya gue dari dulu tuh sering disuruh bonyok gue buat ikut audisi Indonesian Idol dari kecil. Gue selalu nolak. Aduh. Itu jeleknya gue karena gue ngerasa kayak Buat apa? hal ini masih bisa nanti lah. Masih bisa nanti. Udah gede gue baru ngerasain. Mungkin kalau gue dari kecil udah terkenal, sekarang gue udah bisa cari duit sendiri anjing. Mungkin Yoel di universe 10234. Menarik. Mungkin Dia bisa lain udah ini lebih udah kaya. dari kecil ya. Dari kecil udah kaya. Bener-bener Iya. menarik. Nah, terus sama sih gue pengen juga punya usaha karena bokap gue juga kebetulan punya usaha. Cuma gue lebih pengen punya usahanya tuh di bagian restoran, atau baju, aparel gitu. Plus ya jadi content creator karena emang hobi gue sekarang juga main motor. Main motornya juga
sebenarnya nggak cuma main motor doang, tapi gue juga ngekontenin motor gue sendiri. Anjay. Jadi gue sebenarnya awal gue jadi konten creator tuh gue dari motor. Gue belajar sendiri, autodidak. Ya sekarang gue malah part time jadi konten creator karena bisa bikin video, ngedit video. Berarti itu konten kreator tuh lu pengen yang full job lu ya? Nggak pengen sih sebenarnya, gue cuma pengen konten cuma buat diri gue sendiri aja. Oh, berarti sampingan. Mungkin kayak punya Instagram, konten buat sendiri. Jadi buat kebutuhan sendiri, buat sendiri aja gitu. Iya. Siapa tahu menghasilkan. Ya, betul gitu. Udah lama nih guys. Oke, Udah guys. 20 menit. Biar kalian nggak bosan-bosan banget. Oh ya BTW kalian bisa dengar kita di Noise, di cerita kampus kita. Kita juga kemungkinan bakal upload di Instagram ya highlightnya. Benar. Terus Jangan lupa nanti Instagramnya dicantumin di sini sama di sini. yang ngedit gue anjir. Oh ya kita juga bakal ada di YouTube juga di Kubik Rasa. Terus udahlah itu aja ya. Buat next episode kemungkinan bakal bahas apa? Instagram, sosial media mungkin. Boleh ya? Boleh. Atau mungkin kayak apalah, ntar lah. cerita-cerita magang teman-teman kita kayaknya menarik Boleh. sih karena Seru tadi kita juga baru sih itu. ngobrol. Tadi barusan juga ngobrol-ngobrol. Iya. Oke. Ya udah, itu aja guys. Terima kasih sudah Follow mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Dan have a good day. Sampai diabetes. Ya, sampai diabetes. Oke. Bye bye.